Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke TKP, admin minta support dengan cara share saja. Terima kasih ya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2144. Bab 2144. Verule, Jiang Chen sangat kesal. Dia adalah dewa sekarang, jadi mengapa misteri segel rantai itu tetap terkatup rapat? Apa sebenarnya yang dikandungnya? Dia mati-matian ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu, tetapi meterai itu sangat jauh. Itu menunjukkan sama sekali tidak ada wajah dan mengusir upaya pikirannya untuk berkomunikasi. Ini sangat membuat frustrasi. Jiang Chen tidak dalam mood untuk menyerah. Dia menguji air lebih hati-hati untuk kedua kalinya, menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menemukan celah. Mungkin setiap titik bercahaya adalah simpul kunci di atas segel rantai. Yang perlu dia lakukan adalah menemukan yang paling menghasilkan. Sayangnya, kenyataan mengecewakannya sekali lagi. Setiap titik pada segel rantai memancarkan penolakan keras kepala. Tetap saja, dia belum berkecil hati dulu. Dia dengan keras kepala terus mengejar setiap petunjuk yang dia bisa. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun segel rantai mengabaikannya dan memantulnya, itu tidak memukulnya. Bahkan, tampaknya menerima dia dalam beberapa cara. Dia tidak akan begitu gigih sebaliknya. Jiang Chen terus melakukannya hampir sepanjang hari. Tepat ketika dia kehilangan hampir semua harapan, segel rantai tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Hamparan berbintang memenuhi ruang di sekitarnya, yang mengikuti salah satu titik bercahaya jatuh seperti buah matang. 8 sisanya dengan cepat mendesir untuk memperbaiki lubang. Dalam sekejap, jarak itu menghilang secepat muncul. Cahaya menyerbu keluar dari pikiran Jiang Chen dalam sekejap, mendarat seperti meteor turun di depannya. Itu tidak lebih besar dari sebutir beras, tetapi aura kekuatan agung menyelimutinya. Jiang Chen tercengang. Perkembangan baru ini secara mengejutkan, seperti reformasi ajaib dari segel rantai sesudahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Terlepas dari rasa penasarannya, dia tahu bahwa setidaknya sebagian kebenaran ada di depannya. Dia melatih kedua mata tanpa berkedip pada cahaya, yang berputar-putar di depannya sampai meledak dalam pancaran cahaya. Sesuatu muncul darinya yang mengejutkan pria muda itu. Itu adalah Verule berlapis emas dengan desain klasik dan mulia. Bukan barang yang luar biasa, pasti, tapi itu menyebabkan mata Jiang Chen memerah. Dia hampir menangis. Ayah. Dia hampir mengatakan ini ketika dia melihatnya. Dia sama sekali tidak berharap untuk melihat penguasa ini lagi dalam hidupnya. Ya, dia ingat desain Verule dan mengukur dengan baik. Ketika dia masih sangat muda, dia telah belajar di perpustakaan Kekaisaran Celestial sebagai seorang anak impoten. Karena dia tidak bisa berkultivasi, belajar adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, bukan karena dia sangat menyukainya saat itu. Ayahnya sering menemaninya, memukul telapak tangannya setiap kali dia berpikir untuk menyerah. Sama seperti ayah manapun yang ingin anaknya berhasil, dia membuat kesan kuat pada Jiang Chen muda. Ayahnya selalu begitu ketat, menyembunyikan pemujaan yang mendalam di dalam kehikmatannya. Jiang Chen belum bisa memahami ayahnya ketika dia masih muda, terutama karena dia tahu dia tidak bisa berkultivasi untuk membantu ayahnya dengan cara yang berarti. Namun sekarang, tampaknya ada satu pokok dari semua yang dipelajari setelah semua. Jika bukan karena disiplin ayahnya saat itu, akankah ia berhasil berkembang di Divine Abyss dengan tingkat yang hampir sama? Keilmuannya telah melakukan sedikit hal yang berharga baginya di masa lalunya yang lain, tetapi itu adalah alasan utama ia mampu mencapai sejauh ini dalam kehidupan ini. Pemandangan si Verule sangat menyentuh dia. Meskipun tidak ada kata-kata penjelas yang tertulis di atasnya, misterinya tetap kosong. Memang keputusan ayahnya yang membawanya ke benua Divine Abyss. Mengapa alat yang tampaknya tidak berguna ini ada di sini? Mengapa itu ada dalam kesadarannya? Jiang Chen dengan kuat percaya bahwa tangan ayahnya terlibat erat dalam semua ini. Instrumen lama tidak bisa memberitahunya sesuatu yang spesifik, tetapi itu berfungsi untuk memperkuat resolusi dan penilaiannya. Dia meraih Verule dan membelai permukaannya. Itu telah mendisiplinkannya berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang hampir merupakan harta yang paling disayanginya. Dia tidak tahan untuk melepaskannya. Memegang penguasa mengingatkan akan penampilan, suara, dan senyum ayahnya. Nostalgia yang mengingatkan mengisi hati Jiang Chen. Aku akhirnya mengerti niat baikmu, ayah. Mungkin Anda meramalkan malapetaka di pesawat surga sejak dulu dan merencanakan nasib saya di sekitarnya. Apakah Anda membangun saya saat itu sehingga saya mungkin mengubah nasib saya sekarang? Petik 2. Bergumam, Jiang Chen memindai Verule dengan kesadarannya berulang-ulang. Tiba-tiba, matanya bersinar heran. Emas di sekitar Verule memudar untuk mengungkapkan garis formasi yang rumit. Ukuran langit.
Jiang Chen melihat 3 kata kuno di atas ferule, diukir dengan kecerdasan luar biasa. Berbagai formasi indah mengelilingi mereka, membual ke dunia sifat luar biasa dari pengangkut mereka. Ini, penguasa ini sebenarnya adalah senjata, sebuah harta karun. Jiang Chen menatap Measure of Heaven dengan tidak percaya. Ayahnya tidak meninggalkan pesan apapun di dalamnya dengan kesadarannya, tetapi 2 baris diukir di antara surat-surat kekuasaan Bizantium. Karena langit dan bumi yang jauh mungkin membentang. Demikian juga, hidup dan mati disamara untuk manusia. Petik 2, 22 suku kata yang jarang dan bermakna. Comments for chapter 2144. Sovereign of the Three Realms, chapter 2145. Bab 2145. Jiang Chen keluar dari kultivasi pintu tertutup. Jiang Chen menatap ferule dan 2 kalimat, diatasi dengan emosi yang saling bertentangan. Sekarang dia mengerti sepenuhnya. Ayahnya singkat, tetapi dia bisa mengumpulkan pesan. Karena langit dan bumi yang jauh mungkin membentang. Demikian juga, hidup dan mati disamara untuk manusia. Petik 2, dia melafalkan kata-kata, membaca yang tersirat. Air mata mengalir di wajahnya. Ayah. Dia bisa melihat dengan jelas sekarang apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya. Bencana alam dari kehidupan masa lalunya tidak terhindarkan. Ayah dan anak ditakdirkan untuk berpisah. Mungkin ayahnya sudah meramalkan itu. Mungkin semua ini adalah bagian dari rencana besar ayahnya. Langit dan bumi yang jauh merujuk pada pesawat surga dan benua ilahi abis yang sekarang disebut Jiang Chen rumah, jarak yang sangat bagus. Namun, jika takdir mengizinkannya dan dia berharap cukup kuat, mereka hanya selangkah lagi. Implikasinya jelas, ayah dan anak laki-laki akan bertemu lagi. Kalimat kedua mengulangi pesan yang sama. Meskipun hidup dan mati adalah perpisahan yang kekal, seseorang seperti Kaisar Surgawi masih bisa mengatasi kematian setelah memasuki siklus reinkarnasi. Itu berarti bahkan bencana alam itu ada dalam kendali ayahnya. Aku mengerti sekarang, ayah. Setelah beberapa lama, Jiang Chen akhirnya muncul dari merenungkan kehidupan masa lalunya. Dia tidak pernah lebih bersemangat sejak reinkarnasinya. Tekadnya ditegaskan kembali setelah masa kekacauan emosional yang hebat. Ayahnya pasti masih hidup. Jiang Chen tidak tahu dengan cara apa, tapi itu satu-satunya kebenaran yang mungkin. Pesawat-pesawat surga telah hancur dalam kehidupan masa lalunya dan ayahnya akan kehilangan posisinya sebagai Kaisar Surgawi. Istana Langit Taiyuan mungkin telah diambil alih juga. Namun, ayahnya tidak akan mati. Suatu cara telah ditemukan. Mungkin ayahnya telah mengirimnya ke benua Divine Abyss melalui siklus reinkarnasi sehingga ia kemudian dapat membantu mengubah gelombang, membangun kembali pesawat-pesawat surga. Itu hanya spekulasi, tetapi dia memiliki keyakinan yang baru ditemukan dalam teorinya. Pasti ada hubungan antara benua Divine Abyss dan alam Taiyuan. Mereka berdua berbagi karakter, Yuan, dalam nama mereka. Dan apa tujuan ferule melayani? Jiang Chen tidak terburu-buru untuk mencari tahu. Ayahnya sepertinya sedang menguji dia dengan tidak memberinya petunjuk. Dia menyingkirkan penggaris itu dan memeriksa segel rantai yang terdiri dari 8 tetesan yang tersisa. Namun kali ini, kesadarannya tidak menimbulkan reaksi dari segel. Setelah beberapa pertimbangan, dia mendengus. Saya baru saja naik ke keilahian, menjadikan saya seorang kultivator ilahi tingkat pertama. Mungkin 9 tetesan cahaya mewakili 9 level di alam ilahi. Akankah saya membuka salah satu dari mereka setiap kali saya menerobos? Petik 2, itu spekulasi dia. Dia akan tahu apakah itu benar ketika dia naik ke alam ilahi tingkat kedua. Setelah mengkonsumsi buah amarantin Cluedo, maju melalui alam ilahi tidak akan menjadi tantangan yang sulit baginya, setidaknya sampai tahap selanjutnya, setidaknya. Dia merasa lebih ringan dan lebih percaya diri begitu dia tahu apa segel rantai itu. Itu adalah salah satu kekhawatiran yang belum terselesaikan yang menusuknya sebelumnya. Jiang Chen melonjak berdiri. Setahun telah berlalu sejak dia memasuki budidaya pintu tertutup di 6 istana warisan. Hal-hal hanya bisa tumbuh lebih menantang di dunia luar. Situasi bisa berubah setelah sehari, apalagi setahun. Dia tidak bisa tidak khawatir. Dia berhenti di Amarantin Cluedo Tree ketika dia pergi dan memetik 4 buah. Sekarang ada 76 buah di pohon itu. Mengambil tangga kembali ke 6 istana warisan, Jiang Chen menoleh untuk melihat istana Velurium dan menyaksikan layar cahaya multikolor, melukis gambar alam surgawi. Jika ada yang berani melanggar, mereka akan dihancurkan oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Karena ia memperoleh warisan istana Velurium, 6 istana warisan dengan demikian dibebaskan. Keenam penjaga menghela nafas lega ketika Jiang Chen mengangkat geas mereka. Akhirnya, mereka bebas. Mereka menuju istana ke-6. Mereka tahu bahwa Jiang Chen telah mewarisi faksi, dan itu hanya tepat bagi mereka untuk berterima kasih padanya karena membebaskan mereka.
6 penggarap mendarat di pintu masuk ke istana ke-6 dengan Xia Tianze mengambil alih, menunggu kedatangan tuan muda yang baru. Begitu Jiang Chen muncul, Xia Tianze menghampirinya dan berlutut. Bawahan Xia Tianze menyambut kembalinya tuan muda. Berpakaian seperti seorang kultivator pengembara, ada keganasan fitur Xia Tianze. Dia pemberani, tetapi tidak gegabah. Intelijen berkilauan tajam di matanya di tengah-tengah kekasaran. Yang lain pergi ke Jiang Chen dan memberi hormat. Teman muda Jiang Chen, Xia Tianze mendengus. Muda, apakah Anda pikir Anda di atas saya? Petik 2. Kecanggungan muncul di 5 wajah lainnya. Mereka bukan anggota Istana Velurium. Mereka mempertahankan 6 istana karena berbagai alasan. Rasanya tidak tepat bagi mereka untuk hanya berjanji kesetiaan kepada Istana Velurium dan Jiang Chen. Meskipun beberapa dari mereka telah mengenali kenyataan dari situasi mereka, itu tidak nyaman bagi mereka untuk memanggil jenius muda tuan mereka. Jiang Chen tertawa. Menurut kesepakatan, kamu bebas setelah Geas di 6 istana diangkat. Menurut kesepakatan itu, mereka harus melayani Anda sebagai tuan muda mereka setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, bantah Xia Tianze. Jiang Chen tersenyum dengan mudah dan menatap 5 pembudidaya dengan penuh harap. Mereka semua dari zaman kuno. Tampaknya menunggu tanpa akhir telah melunakkan tepi mereka, tetapi mereka masih menjaga harga diri mereka. Great Divine Velurium memilih Anda tidak hanya untuk kekuatan Anda, tetapi juga untuk karakter Anda. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Dia mengagumi Anda karena integritas Anda. Jiang Chen menghujani mereka dengan pujian. Kelima pria itu tetap diam. Mereka tidak akan berbicara balik karena pemuda itu adalah orang yang telah membebaskan mereka, tetapi mereka masih menyimpan dendam terhadap Divine Velurium. Mereka ingin bertarung dalam perang iblis kuno, namun guru ilahi memikat mereka ke 6 istana warisan dan menipu mereka untuk menjadi penjaga. Bukan itu yang mereka inginkan. Namun, Divine Velurium memang bermaksud baik. Dalam beberapa hal, pria itu telah menyelamatkan hidup mereka. Comments for Chapter Sovereign of the Three Realms, Chapter 2146. Bab 2146. Strategi Jiang Chen. Xia Tianze tidak terlalu senang dengan sikap yang diberikan orang lain padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir Ilahi Agung memiliki tulang untuk dipilih bersama kalian semua? Tidakkah kamu mengerti bahwa akan sia-sia bagimu untuk membuang nyawamu dalam perang pemeteraian setan? Perjuangan masa lalu itu tidak membutuhkan kontribusi Anda. Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kampanye baru yang sama pentingnya dengan kampanye saat itu, yang dirancang untuk memberantas iblis sepenuhnya dari Divine Abyss sepenuhnya. Ancaman yang pernah disegel akan muncul ke dunia untuk kedua kalinya, dan Anda dapat melayani peran yang jauh lebih berperan dalam era kita sekarang daripada yang Anda miliki saat itu. Apa alasan kepura-puraanmu di sini? Petik 2. Bahkan jika Anda benar, Tao Xia, Ilahi Agung itu tidak terus terang dalam menjaga kita dari kehendak kita, desah Tuan Peng. Kamu berpegang teguh pada prinsipmu. Mengapa segala sesuatu harus dilakukan dengan tertib sebelum kebaikan yang lebih besar? Jika kebajikan diberikan prioritas pada setiap kesempatan, wilayah manusia akan dihancurkan 10 kali lipat. Hanya mereka yang kaya dan penglihatan yang bisa membungkuk demi gambaran yang lebih besar. Petik 2. Xia Tianze tidak selesai menghukum. Dewa ilahi yang agung itu tidak mengharapkanmu untuk memahaminya saat itu. Dia melanjutkan, tapi aku tidak percaya kau sama seperti 200.000 tahun kemudian. Apa yang dikatakan tentang kamu? Bahwa kau lebih lambat darinya lebih dari itu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Para senior yang baik, kemana kamu pergi setelah berangkat dari sini? Apakah Anda akan membuang nyawa Anda dalam sikap heroik gila melawan setan? Valian, aku memberimu, tapi apa gunanya? Petik 2. Kelima penjaga saling melirik. Mereka telah bersembunyi dan bersuara sebelumnya bukan karena tidak suka terhadap Jiang Chen, melainkan frustrasi yang bertahan lama dari peristiwa kuno. Mereka benar-benar tidak memiliki tempat yang lebih baik di dunia modern ini. Ranah yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin mereka bisa berintegrasi ke dalam masyarakat saat ini. Jiang Chen tertawa dengan pengertian. Lanjut usia. Kamu seharusnya tidak memanggil kami seperti itu lagi, teman muda. Venerated Sky Soarer menyela dengan tergesa-gesa. Kamu adalah penguasa baru Istana Velurium. Stasiun Anda lebih tinggi dari kami. Selain itu, Anda adalah kepala sekte Crimson kuno surga juga. Mengapa kamu harus meninggikan aku melebihi aku? Petik 2. Yang lain mengangguk juga. Mereka sudah tidak nyaman lagi mendengar banding itu. Selain itu, Xia Tianze secara positif dipenuhi dengan kemarahan. Jika Jiang Chen menyebut mereka senior, dan Xia Tianze memanggilnya tuan muda, bukankah Xia Tianze harus memanggil mereka senior juga?
Mereka adalah rambut yang lebih rendah dari pelayan Great Divine Velurium dalam hal keunggulan kuno, sehingga mereka tidak bisa memperbesar diri sebelum kenalan lama mereka. Jiang Chen menyeringai dengan lancar. Jika itu masalahnya, biarkan aku memberanikan diri memanggilmu kakak lelakiku. Kakak-kakak, kalian semua adalah pakar kuno, tetapi dunia saat ini kacau balau. Waktu Anda yang sunyi di Six Palaces of Heritage sudah lama, jadi saya yakin Anda akan menghargai udara segar. Aku pasti tidak akan menghentikanmu. Pintu-pintu istana Velurium selalu terbuka untuk Anda. Jangan ragu untuk merayakan kebebasan Anda selama yang Anda suka. Petik 2. Kelima agak malu dengan kesopanan Jiang Chen. Tuan muda Jiang Chen, yang mulia Sky Soarer mengepalkan tangan. Anda adalah pemimpin baru dari Sekte Crimson Kuno Surga, jadi saya tidak punya alasan untuk tidak tunduk kepada Anda. Beri saya waktu untuk bersantai dan pulih. Saya pasti akan kembali ke sini. Petik 2. Saya hanya memiliki pendapat tertinggi dari Tuan muda Jiang Chen. Tuan Peng menghela nafas juga. Meski begitu, aku harus menghilangkan sedikit nasib burukku yang terakumulasi. Ketika saya merasa tenang sekali lagi, saya akan kembali untuk membantu Anda. Petik 2. Grand Marquis tidak pernah melanggar janjinya. Si gila mengangguk juga. Harus melihat ke sana selagi aku masih bisa. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan domain manusia saat ini. Kunjungi beberapa tempat lama untuk melihat bagaimana mereka berubah. Petik 2. Old Pil Rune dihembuskan. Ayo, kami tidak akan mencemooh kebaikan Anda, Tuan muda Jiang. Petik 2. Kelima penjaga itu melangkah maju untuk membungkuk kepada pemuda itu, yang membalas dengan sopan sebelum tersenyum. Xia Tianze tidak bisa memahaminya. Tuan muda, orang-orang ini menjanjikan Velurium Agung Ilahi bahwa mereka akan membantu penggantinya yang baru untuk waktu yang sangat lama. Tidak perlu begitu hati-hati sopan. Pakar kuno memperlakukan janji mereka sendiri dengan kepentingan terbesar. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Jika saya menggunakan janji-janji mereka untuk membebani mereka, keluhan mereka akan bertahan tanpa bantuan. Dengan membebaskan mereka ke dunia, saya telah menerima kepastian kembalinya mereka dalam 3 atau 5 tahun. Jangan khawatir, mereka tidak akan jauh atau bersenang-senang. Petik 2. Belum tentu. Bagaimana jika mereka sengaja meninggalkan Anda demi kesenangan mereka sendiri? Xia Tianze tampaknya tidak setuju. Senior, jangan panggil aku seperti itu. Xia Tianze buru-buru melambaikan tangan. Panggil aku Xia Tua, atau Tianze. Saya adalah wakil Anda, Tuan muda, bukan senior Anda. Petik 2. Kesungguhan pria itu menunjukkan bahwa dia bertolak belakang dengan bercanda. Jiang Chen mendesah pelan. Baik-baik saja maka, aku akan memanggilmu kakak Xia. Petik 2. Kurasa tidak apa-apa. Kebaikanmu yang berlebihan bukanlah hal yang baik, Tuan muda, kata Xia Tianze. Haha, aku tidak akan mengharapkan yang sama dari diriku sebagai ilahi agung, jika aku jadi kamu. Kepribadian kita sangat berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Tidak ada salahnya dengan sedikit pertimbangan. Itu tergantung pada individu. 5 penjaga telah dikurung di 6 istana warisan begitu lama sehingga mereka pasti akan tertekan. Memaksa mereka untuk tinggal hanya akan semakin melemahkan mereka. Saya tidak akan memenangkan kesetiaan mereka yang tulus, bahkan jika saya akan menerima bantuan mereka. Biarkan mereka bosan dan tidak nyaman dengan dunia luar, dan mereka akan kembali atas kemauan mereka sendiri. Ketika mereka menemukan arti apa yang bisa saya berikan pada hidup mereka pada gilirannya, mereka akan memberi saya kesetiaan mereka. Petik 2. Bosan dan tidak nyaman. Xia Tianze tampak cukup bingung. Kamu sudah terlalu lama di sini, kakak Xia, jadi kamu tidak tahu seberapa banyak perubahan di luar. Saya dapat menjamin bahwa mereka akan merasa seperti orang asing di negeri asing. Domain manusia saat ini adalah dunia yang berbeda dari domain manusia di masa lalu. Mereka tidak akan menemukan penghiburan dalam melihat apa yang tersisa dari masa lalu mereka. Petik 2. Comments for Chapter 2146. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2147. Bab 2147. Situasi di luar. Jiang Chen benar-benar yakin bahwa sekte mereka, teman-teman, dan semua yang mereka tahu telah menghilang sepenuhnya. Mereka menjadi yatim piatu oleh surga dan bumi, tanpa tujuan atau dimanapun mereka bisa menelepon ke rumah. Bahkan jika mereka benar-benar dewa, mereka akan dikonsumsi oleh kesepian yang mengerikan yang akan meningkat seiring waktu. Ketika tumbuh terlalu banyak untuk mereka tanggung, mereka akan mengingat Jiang Chen, ingat bahwa masih ada tempat bagi mereka di sini. Mereka akan kembali tanpa ragu-ragu. Jiang Chen tertawa ketika dia melihat kecurigaan Xia Tianze yang tak henti-hentinya. Haruskah aku mengirimmu sendiri sedikit, kakak Xia? Jadi Anda bisa merasakan bagaimana dunia ini sendiri. Petik 2. Haruskah kamu? Xia Tianze berkedip dengan kebingungan.
Jiang Chen mengangkat bahu. Kenapa tidak? Saya telah memahami semua yang perlu dipahami tentang Istana Velurium, dan belajar semua yang perlu dipelajari. Saya menunggu sekarang hanya tenaga kerja untuk membangunnya kembali. Petik 2. Xia Tianze sangat gembira. Apakah kamu benar-benar sangat sukses? Jiang Chen tahu bahwa dia kemungkinan tidak tahu terlalu banyak tentang warisan Istana Velurium. Setelah semua, Xia Tianze hanya bawahan agung Divine Velurium, bukan yang kedua diperintah. Dewa Agung tidak akan membocorkan setiap rahasia padanya. Tidak ada alasan untuk mempercayakan warisan seseorang kepada satu pengikut. Bukan berarti Xia Tianze berisiko membiarkan Ilahi Agung turun. Dia menyembah Great Divine Velurium dengan cara yang tulus, dan tidak memiliki ambisi yang akan mendorongnya untuk mencuri barang-barang tuannya untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Jika Anda suka, Kakak Xia, mengapa tidak melihat-lihat sendiri di dunia luar? Mungkin mata kritis seorang ahli kuno dapat mengambil beberapa orang jenius untuk Istana Velurium. Petik 2. Xia Tianze terkekeh, jelas bersemangat oleh prospek. Tak seorang pun di bawah matahari sepenuh hati bisa merangkul kesepian. Tahun-tahun tanpa akhir telah hilang pada kehendak Xia Tianze, juga memungkinkan keputusasaan meresap ke dalam hatinya. Jika bukan karena keyakinannya yang teguh pada penghakiman ilahi yang agung, ramalan bahwa akan ada seorang penerus, ia terkadang bertanya-tanya apakah ada orang di belakang mereka yang akan datang ke 6 istana sama sekali. Berkat semua yang ada di langit, Jiang Chen telah muncul. Tolong, jika itu sesuai dengan kesukaanmu, silakan saja. Sebagai penguasa baru Istana Velurium, aku akan membuatmu berlibur. Oh, ya, saya sudah memiliki beberapa dewa dan pemula yang menjanjikan. Lihatlah mereka untuk saya jika Anda punya waktu. Jika Anda tertarik, mengapa tidak mengajari mereka untuk saya? Petik 2. Sebagai penjaga Istana ke-6, Xia Tianze adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Dia mungkin pertengahan dunia ilahi dalam kultivasi, jauh lebih kuat daripada dewa lain yang dia kenal sejauh ini. Bahkan Ankasyapa mungkin jauh lebih rendah. Bagaimanapun, Xia Tianze adalah seorang kultivator kuno. Aura uniknya saja sudah cukup membuat kagum Ankasyapa. Hamba tua Dewa Agung terkekeh dengan sopan, tidak menanggapi kata-kata tuan muda dengan sangat serius. Jika urat roh domain manusia telah disegel, berapa banyak jenius yang mungkin dimilikinya. Namun, itu kasar untuk menolak saran Jiang Chen. Aku akan melakukan apa yang kamu rekomendasikan, Xia Tianze tertawa. Mungkin aku akan menemukan beberapa temuan nyata. Saya tidak akan mendapatkan harapan saya terlalu tinggi, jawab Jiang Chen serius, tapi saya pikir ada banyak orang jenius di sekitar kita yang hanya membutuhkan sedikit waktu dan kesempatan untuk menyamai orang-orang di zaman kuno, dan pemulihan semangat Vena, tentu saja. Petik 2. Xia Tianze mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh yang meragukan. Kamu tidak percaya padaku, Jiang Chen tertawa. Xia Tianze tertawa kecil. Tuan muda, Anda belum melihat jenius hebat yang tak terhitung jumlahnya bersaing satu sama lain di antara faksi kuno. Jika ya, Anda tidak akan berpikir bahwa para jenius nantinya akan bisa mencapai hal yang sama. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana denganku? Tuan muda itu balas menyeringai. Hamba ilahinya berkedip, tidak mampu menjawab. Ya, bukankah Tuan muda Jiang Chen sendiri pengecualian? Baiklah, aku akan memberimu itu, Xia Tianze setuju. Tidak ada kejeniusan kuno yang muncul dalam ingatan yang bisa mengungguli Tuan muda. Mempertimbangkan usianya saat ini, ia akan menjulang di antara teman-temannya bahkan sebagai seorang kontemporer kuno. Anda tahu, Kakak Xia, domain manusia saat ini memiliki keunggulannya sendiri. Para jenius di sini memiliki lingkungan yang lebih buruk, pengetahuan yang lebih jarang, dan sumber daya yang lebih sedikit. Namun, justru karena cacat inilah mereka lebih bertekad dan tegas daripada sebelumnya. Jika mereka dimasukkan ke dalam lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang, maka mereka akan berkembang. Tolong, pikirkan itu. Orang-orang muda saat ini, mereka benar-benar tidak kehilangan banyak. Petik 2. Xia Tianze tidak terlalu memikirkan topik itu. Kurasa aku salah bicara, Tuan muda, wajahnya memerah. Aku akan datang dan mengamati dunia luar bersamamu. Keduanya meninggalkan pagoda Velurium dan berangkat ke Gunung Pifau Suci. Setahun kemudian, gunung itu jauh lebih kuat lagi. Anehnya, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Gunung Merak Suci segera mendapatkan kembali kekuatannya ketika tuan mudanya kembali. Tuan muda, Lord Coiling Dragon terluka parah pada patroli beberapa hari yang lalu. Dia dalam kondisi kritis sekarang. Segera setelah itu, banyak dari faksi kami yang lain diserang, serta tempat-tempat lain di 8 daerah atas. Kami telah memperketat keamanan dan mengirim penyelidik, tetapi kami belum dapat menemukan apapun.
Petik 2. Lan Tianhao dan Yugong memimpin Gunung Merak Suci akhir-akhir ini. Mereka dan rekan-rekan ilahi mereka telah menjadi tulang punggung gunung dengan tidak adanya Jiang Chen. Secara khusus, mereka memiliki tanggung jawab dan tugas mengeluarkan perintah atas nama Tuan Muda. Anggota yang lebih tua dari Secret Pivot Mountain cukup puas dengan pengaturan ini. Pengikut ilahi baru Tuan Muda itu lebih kuat dan lebih berkualitas daripada mereka untuk mewakili faksi. Secara keseluruhan bagus bagi mereka untuk bertanggung jawab. Siapa yang Anda kirim untuk menyelidiki? Tanya Jiang Chen. Beberapa dari kita dewa telah keluar sendiri, dan berbagai dewa dan ahli empire telah dikirim juga. Sayangnya, tidak ada upaya kami yang membuahkan banyak hasil. Petik 2. Jiang Chen sedikit mengangguk. Perairan di wilayah manusia semakin suram. Sayangnya, kita tidak akan bisa menjaga diri kita sepenuhnya aman lagi. Itu mungkin sisa-sisa iblis, atau penyerbu alien yang telah melewati prasasti batas. Bagaimanapun juga, ini saatnya untuk mengaktifkan kembali formasi agung jiwa surgawi. Petik 2. Waktu tidak menunggu siapapun. Serangan iblis yang tepat belum akan dimulai, tapi itu benar-benar tidak jauh. Comments for chapter 2147. Sovereign of the Three Realms, chapter 2148. Bab 2148. Menyelenggarakan gerombolan. Jiang Chen tidak ragu untuk memberikan perintah. Sampaikan kata-kataku. Semua faksi di Velurium Capital akan bertemu di Secret Pivot Mountain besok pagi dengan para jenius mereka. Petik 2. Mengingat statusnya dalam domain manusia, tidak ada yang akan mengabaikan perintahnya. Pagi-pagi keesokan paginya, semua faksi di sekitar ibu kota menjawab panggilannya. Velurium Capital memiliki pengaruh besar, dan banyak dari bawahan lama Jiang Chen tinggal di Gunung Pivot Suci. Faksi kaisar besar di ibu kota telah membuat kemajuan besar di bawah arahannya. Para pertapa kaisar yang tertutup juga memberikan harga diri mereka dan menjawab panggilan Jiang Chen juga. Pria muda itu telah memberi mereka metode kultivasi yang sangat menguntungkan mereka. Mereka juga mendapat angin bahwa ada banyak dewa dari Myriad Abyss Island bersamanya. Itu mengejutkan dan mengintimidasi para pembudidaya empire yang sombong. Dengan demikian, mereka secara sukarela menanggapi panggilan Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Bambu nenek moyang yang dipalsukan dari suku Savage yang dipalsukan datang dalam waktu singkat juga. Nenek moyang telah membuat kemajuan besar dan naik ke ranah empyrean yang maju, menjadikannya salah satu yang terkuat dalam wilayah manusia. Penggarap empyrean yang lebih kuat di ibu kota Velurium, termasuk Mo Shuang, Jing Zhonghui, dan Sabledip, selangkah lagi untuk mencapai ranah empati maju, sementara beberapa rekan mereka telah tertinggal setelah menerobos ke ranah empyrean. Di antara para pemuda, ada beberapa yang menonjol. Pengawal pribadi Jisan dan Jiang Chen telah membuat kemajuan besar dengan bantuan tambahan yang mereka terima. Hal yang sama berlaku untuk Su Qingxuan, saudara perempuan Jiang Chen. Dengan bantuannya, dia menjadi jenius muda yang bisa menyaingi Jisan. Dia naik ke wilayah empyrean dan hampir mencapai mid-empyrean. Jiang Chen bangga merasakan peningkatan kultivasi semua orang saat dia menyaksikan mereka tiba. Ini adalah warisannya di wilayah manusia. Nasib mereka telah berubah karena dia dan sumber daya yang dia bawa ke domain. Dia mengarahkan pandangannya pada Coiling Dragon Clan dan memperhatikan bahwa Jisan sekarang adalah pemimpinnya. Kaisar Coiling Dragon pasti menderita cedera hebat. Dia bertukar pandang dengan Jisan, diam-diam menunjukkan penghargaan dan dorongan semangat kepada pemuda itu. Mata Jisan memerah dan dia hampir meneteskan air mata. Dia ingat saat dia dan Jiang Chen merajalela melalui Velurium Capital. Jiang Chen selalu merawatnya dengan baik dan ikatan persahabatan mereka semakin dalam. Melihat teman lamanya memerintah domain sebagai pemimpinnya mengisi hati Jisan dengan kekaguman, penghargaan, dan kehangatan. Jiang Chen tidak melupakannya meskipun statusnya saat ini. Mereka masih bersaudara. Bertemu dengan Jiang Chen adalah hal terbaik yang terjadi padanya seumur hidupnya. Itu juga karena Jiang Chen bahwa House Wei telah tumbuh jauh lebih kuat dan mendapatkan status yang sekarang mereka nikmati di ibu kota. Wei Jie telah tumbuh dari seorang pemuda yang tidak dewasa menjadi pewaris House Wei, membuat lompatan dramatis dan naik ke empyrean. Meskipun terobosannya baru-baru ini, jelas dari aura percaya dirinya bahwa dia bersemangat tinggi. Pria muda itu senang ketika dia melihat tatapan Jiang Chen. Dia merasakan dorongan untuk melambai pada tuan muda. Jiang Chen tersenyum memberi semangat, mengisi hati pemuda itu dengan gembira. Semakin banyak pembudidaya dari berbagai faksi tiba. Kelompok terbesar dan paling mengesankan dari semuanya adalah faksi Secret Pivot. Dulu ketika gunung itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Pivot, beberapa anggotanya masih menyimpan pemikiran untuk menantang faksi Kaisar. Kaisar Sura, misalnya, pemberontakan itu sekarang tampak seperti lelucon.
Bahkan jika Kaisar Sura hidup kembali dan mengumpulkan 10.000 klonnya, dia tidak akan mampu menjatuhkan perintah saat ini. Sudah waktunya, banyak pembudidaya telah berkumpul bersama, membentuk kerumunan besar. Jiang Chen bangkit dari singgasananya dan mengarahkan matanya ke bawah, melepaskan sebagian orangnya sebagai dewa. Pengikut ilahinya terkejut, dan Yu Gong khususnya begitu. Dia tergagap, "Ya muda, Anda telah naik ke keilahian." Jiang Chen belum mengumumkan terobosannya ketika dia keluar dari budidaya pintu tertutup, dan dia telah menutupi auranya. Itulah sebabnya para pengikutnya gagal memperhatikan kenaikannya. Ucapan Yu Gong mengirim riak melalui kerumunan. Alam ilahi, semua mata tertuju pada wajah Jiang Chen, tatapan mereka penuh harap, ingin tahu, terkejut, atau terkejut. Dia tidak menyimpannya dari mereka. Dengan senyum yang mudah, dia menegaskan, "Saya sepertinya telah membuat beberapa kemajuan dalam 1 tahun terakhir." Yu Gong dan Lan Tianhao bertukar pandang sebelum jatuh berlutut di depan Jiang Chen. "Selamat atas kenaikan Anda, Tuan Muda. Mulai sekarang, dunia adalah milikmu untuk diraih." Petik 2. Begitu seorang kultivator naik ke keilahian, itu membuka pintu ke puncak Dao bela diri. Pengikut Jiang Chen tidak akan begitu terkejut jika bukan Jiang Chen yang membuat terobosan. Tuan muda mereka, di sisi lain, masih sangat muda. Mungkin dia adalah pembudidaya termuda yang pernah naik ke keilahian. Dia telah menyaingi mereka dan bahkan mengalahkan mereka dalam pertempuran sebelum kenaikannya. Sekarang dia sudah menjadi dewa, seberapa kuat dia? Pikiran itu sangat menggembirakan mereka. Pengikut Jiang Chen lainnya mengikuti, berlutut untuk memberi selamat padanya. Penguasa Velurium tersenyum sedikit. Tidak perlu formalitas seperti itu, semuanya. Saya telah memanggil Anda hari ini untuk 2 hal. Yang pertama mengumumkan terobosan saya, yang kedua untuk memberitahu Anda tentang rencana saya untuk mengaktifkan formasi besar jiwa surgawi. Saya perlu sejumlah pakar formasi untuk membantu saya. Petik 2. Mengaktifkan kembali formasi tidak akan sesulit seperti menyiapkannya, tetapi akan membutuhkan banyak usaha. Dia bisa menggunakan bantuan. Lebih penting lagi, dia ingin mewariskan metode pengaktifan formasi, memberi lebih banyak pengetahuan dalam domain manusia. Lebih baik mengajar orang bagaimana cara menangkap ikan daripada memberi mereka ikan. Jiang Chen memiliki perasaan bahwa dia akan meninggalkan benua setelah mengalahkan pasukan iblis. Dia harus meneruskan warisan itu. Karena itu, ia harus merekrut beberapa ahli formasi. Comments for Chapter 2148. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2149. Bab 2149. Berbagi rahasia. Tidak ada banyak ahli formasi ahli dalam domain manusia. Itu, Jiang Chen sadar. Dia tidak meminta master formasi yang hebat. Dia ingin memilih sekelompok ahli dengan karakter yang baik untuk menumbuhkan bakat mereka. Ada kemungkinan tak terbatas dalam formasi. Dapat dimengerti bahwa tidak ada ahli yang luar biasa dalam bidang manusia mengingat dasar-dasarnya yang terbatas. Saya membutuhkan sekelompok ahli formasi, tapi saya tidak mencari orang dengan tingkat kultivasi tertentu, tambah Jiang Chen. Saya lebih menghargai potensi dan integritas Anda. Orang-orang yang saya pilih tidak hanya akan membantu saya mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi, tetapi mereka juga akan berlatih di bawah saya dalam jangka panjang. Domain manusia membutuhkan bakat seperti itu. Pakar formasi ini akan memainkan peran penting di masa depan domain. Petik 2. Pakar formasi selalu penting sepanjang sejarah. Kultivator manusia berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika melawan iblis dan ras lain, tetapi mereka memiliki beberapa keunggulan, kemampuan unggul dalam prokreasi, dan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan luar. Ras manusia jauh lebih baik pada yang terakhir daripada banyak ras lain, menggunakan sumber daya eksternal seperti pil, jimat, dan formasi. Bahkan di pesawat surga, manusia paling mahir dalam hal itu. Kecerdasan manusia mengisi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh kelemahan bawaan. Semua orang gembira ketika mereka mendengar Jiang Chen. Semua anggota domain manusia tahu betapa pentingnya formasi besar itu secara strategis. Setelah diaktifkan, formasi akan memberikan domain manusia dengan penghalang alami, memungkinkannya untuk menghindari gelombang serangan iblis pertama. Itu akan menjadi berita yang luar biasa. Mo Shuang, seorang teman lama Jiang Chen, segera menyuarakan keinginannya, meskipun formasi tidak akan melindungi wilayah manusia dari semua bahaya, setidaknya itu akan memberi kita ruang bernapas. Kami tidak akan menjadi target pertama iblis, dan kami akan punya waktu untuk tumbuh lebih kuat. Petik 2. Dia lebih berpengaruh di Velurium Capital daripada banyak kaisar besar di masa lalu. Dia juga salah satu pengikut Jiang Chen sebelumnya. Kesetiaannya kepada Gunung Merak Suci sebagai ahli residennya telah memberinya banyak bantuan Jiang Chen.
Tuan Muda telah memberikan sumber daya yang fantastis Mo Wushuang berkali-kali, memungkinkan dia untuk terus meningkat. Oleh karena itu, Mo Wushuang adalah salah satu pendukung Jiang Chen yang paling setia. Jingzong Hui terkekeh. Aku mungkin bukan ahli formasi tradisional, Tuan Muda, tapi aku tahu satu atau dua hal tentang formasi. Bisakah saya menawarkan bantuan saya? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Tentu saja Anda dipersilakan untuk tim, kakak Jingzong. Setiap kultivator di wilayah manusia dari latar belakang yang bersih, dengan karakter yang baik, diizinkan menjadi sukarelawan. Petik 2. Tidak bijaksana membatasi panggilan untuk bakat di ibu kota. Memperluas cakupan ke seluruh domain manusia akan memberinya lebih banyak opsi. Bawahannya di Velurium Capital tentu saja tidak akan keberatan. Mereka juga tahu bahwa formasi hebat akan memengaruhi seluruh wilayah manusia. Velurium Capital tidak boleh hanya mempertimbangkan keuntungan mereka. Selain itu, Jiang Chen adalah pemimpin seluruh domain pada saat ini. Tatanan politik asli telah digulingkan. Selain Velurium Capital, bahkan 8 wilayah atas tidak bisa menyaingi salah satu pengikut kerajaan ilahi Jiang Chen. Kebenaran yang keras adalah bahwa Tuan Muda bisa menghancurkan semua faksi lain di wilayah manusia dengan lambaian tangannya. Awalnya, dia ingin memberitahu semua orang tentang Cap pada Venaroh dan warisan dari ibu kota Velurium kuno, tetapi sekarang dia berpikir lebih baik tentang itu. Bagaimanapun, jelas dari berita terbaru bahwa situasi di domain sudah mulai memburuk. Mungkin iblis-iblis itu sudah bergerak. Akan kurang ideal jika rahasia itu bocor. Meskipun pasukan iblis tidak menyerbu berbondong-bondong, kelompok kecil akan menimbulkan ancaman yang cukup besar. Mereka bisa menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk menyimpan informasi dari publik saat ini. Setelah pertemuan itu, ia meminta beberapa orang kepercayaannya untuk tinggal. Yang dia pilih semuanya adalah pembudidaya Empyrean. Mereka adalah tulang punggung Velurium Capital karena kesetiaan dan kekuatan mereka. Ini membuat mereka bersemangat untuk dipilih sendiri oleh Jiang Chen. Kemurahan hati pemuda itu mengisi mereka dengan hormat dan kekaguman. Banyak dari mereka telah menyaksikan kebangkitannya ke tampuk kekuasaan. Sungguh tidak masuk akal untuk memikirkan seberapa jauh Tuan Muda itu datang. Kamu sekutu terpercaya dan pilar dari wilayah manusia, Jiang Chen memulai dengan tersenyum. Ada hal-hal yang berhak kamu ketahui. Tersentuh, Mo Wushuang dan yang lainnya menatap Jiang Chen penuh harap. Mereka tahu Tuan Muda harus memiliki kabar baik untuk dibagikan. Pertama, wilayah manusia secara praktis telah mencapai titik terendah sejak turun dari zaman kuno, tetapi penghinaan kita berakhir di sini. Mulai sekarang, domain manusia hanya akan menjadi lebih baik, dan Anda akan menjadi harapannya. Petik 2. Tidak ada yang akan berdebat dengan itu. Mungkin terdengar hiperbolik dari orang lain, tetapi masuk akal datang dari Jiang Chen. Dia memang memimpin domain ke masa depan yang lebih baik. Kekuatan keseluruhan domain telah tumbuh beberapa kali lebih kuat karena penampilannya. Sudah 200.000 tahun sejak Perang Kuno. Domain manusia telah melalui banyak perubahan dan menghadapi banyak tantangan sebelum sampai ke titik ini. Sudah saatnya domain kembali naik. Ada rahasia yang harus Anda ketahui, tetapi Anda harus merahasiakannya. Saya membutuhkan kalian semua untuk bersumpah. Petik 2. Tatapan Jiang Chen menyapu semua orang yang berkumpul. Mo Wushuang tertawa. Tentu saja kita akan merahasiakan informasi rahasia. Jika saya mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu di luar ruangan ini, semoga surga merenggut nyawaku. Petik 2. Yang lain dengan bersemangat mengikuti dan bersumpah juga. Jiang Chen mengangguk setuju. Bagus, karena kamu semua telah membuat sumpah, kamu berhak atas kabar baik. Anda semua percaya alasan dibalik penurunan domain adalah kerusakan yang diderita Venaroh di zaman kuno, bukan? Petik 2. Semua orang mengangguk dengan ragu. Itu adalah akal sehat dalam wilayah manusia. Tidak ada yang mempertanyakannya. Jiang Chen mengharapkan reaksi. Dia tersenyum. Itulah yang diyakini semua orang, tetapi dalam kenyataannya, itu bukan kebenaran. Syok berdesir melalui mereka yang berkumpul. Comments for Chapter 2149. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2150. Bab 2150. Misi pertama, reaksi dari mereka yang hadir berada dalam ranah harapan Jiang Chen. Ketika dia pertama kali mendengar, dia hampir sama. Tuan Muda, Venaroh yang hancur berarti bahwa lingkungan untuk budidaya dalam domain manusia telah memburuk sepanjang waktu. Ramuan roh di sini memiliki kualitas yang lebih rendah dari sebelumnya, dengan spesimen yang lebih baik menghilang seluruhnya. Ini adalah pengetahuan umum, bukan? Apa yang salah dengan apa yang kita ketahui saat ini? Petik 2. Lebih dari keheranan adalah kebingungan komunal.
Semua orang menemukan logika di balik pernyataan ini sepenuhnya dan tidak diragukan lagi suara. Mengapa Tuan Muda Jiang Chen mengatakan itu salah? Tidak ada yang salah dengan logika Anda, teman-teman, simpan asumsi Anda. Meskipun Vena roh rusak dalam perang penyegelan iblis kuno, parahnya bahaya itu terlalu berlebihan. Ya, perang menghancurkan banyak sekte dan lokal, tetapi urat roh sebagian besar tetap utuh. Alasan mereka menghilang adalah karena beberapa pembudidaya kuno menggunakan kemampuan mereka untuk menyegel mereka, untuk melestarikan mereka sebagai harta bagi anak cucu. Petik 2. Ini mengejutkan penonton. Wajah berkerut dengan emosi. Berita itu terlalu mendadak untuk dicerna. Para kultivator saling melirik dalam kebingungan, seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Seseorang tersentak kembali ke dunia nyata setelah beberapa saat. Tuan Muda, kamu tidak bercanda, kan? Memang, ini terdengar agak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya menyatakan kebenaran absolut, jawab Jiang Chen serius. Saya punya lebih dari cukup bukti untuk itu. Selain itu, saya tahu metode penyegelan dan unsealing pembuluh darah. Saya berencana untuk mencoba membuka segel mereka selama pengaktifan kembali formasi hebat jiwa surgawi. Sepertinya saya sekarang, bahwa waktunya belum tiba. Petik 2. Mo Wushuang tidak percaya. Jika Vena roh tidak tertutup, bukankah wilayah manusia akan kembali ke cara yang sama seperti dulu di zaman kuno? Lingkungan, ya, tapi yang lainnya butuh waktu, desah Jiang Chen. Ini mudah dimengerti, tidak semuanya akan segera pulih bahkan diberikan lingkungan yang menguntungkan. Semangat herbal, misalnya, membutuhkan biji dan waktu untuk tumbuh. Setidaknya butuh beberapa abad. Namun demikian, semua yang hadir tertawa dengan senang hati. Jika itu masalahnya, bukankah kita akan berkultivasi di bawah langit yang sama dengan dahulu? Sesuatu yang begitu ajaib akan menjadi nyata, benar-benar sulit untuk memahami tindakan para senior kuno kita. Tuan Muda, mengapa para kultivator hebat saat itu membuat pilihan ini? Apakah mereka khawatir tentang setan yang kembali untuk menghancurkan pembuluh darahnya? Petik 2. Itu benar, mengapa mereka melakukannya? Jiang Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Para pembudidaya besar meramalkan bahwa roh-roh jahat tidak akan dapat berbuat kerusakan lebih lanjut untuk waktu yang baik setelah disegel. Mereka khawatir tentang sesuatu yang lain. Petik 2. Apa? Semua orang bingung. Manusia selalu menderita masalah internal, bukan eksternal. Jiang Chen menghela nafas. Yang lain cukup pintar untuk mendapatkan apa yang dia maksud. Masalah internal, berarti pertengkaran kecil antar faksi manusia, tentu saja. Kita manusia suka bertarung di antara kita sendiri. Mungkin para pembudidaya besar khawatir tentang kemungkinan perang saudara yang tak berkesudahan, yang berpotensi menimbulkan kekacauan yang signifikan. Apakah itu sebabnya mereka menyegel pembuluh darah roh? Untuk membatasi tingkat kehancuran. Petik 2. Pasti begitu. Para hebat kuno benar-benar bijaksana di luar pemahaman. Petik 2. Ini baik untuk generasi masa depan untuk mendapat manfaat dari masa lalu, Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Masalahnya muncul ketika masing-masing pria berniat mencuri semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Semua orang mengangguk setuju. Tidak semua faksi berperilaku tanpa pamrih selama perang pemeteraian setan. Faksi-faksi utama adalah yang terutama terlibat dalam peperangan melawan iblis, dan dengan demikian menanggung beban pengorbanan. Teman-temanku, pertimbangkan ini. Jika wilayah manusia menghadapi bencana yang membutuhkan faksi terkuat dari 8 wilayah atas untuk menghadapinya, tetapi daerah menengah dan bawah mengancam untuk menjarah apa yang mereka miliki sesudahnya. Jika Anda memimpin bekas faksi, apakah Anda akan senang melihatnya? Penjelasannya semakin memperjelas hal-hal. Ya, aku mendengar bahwa banyak pengecut ada dalam perang pemeteraian iblis kuno. Ada banyak desertir dan pengecut egois. Para kultivator hebat bijaksana untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Petik 2. Setiap orang egois sampai batas tertentu, termasuk para kultivator hebat. Namun, keegoisan mereka pada akhirnya bermanfaat bagi seluruh wilayah manusia. Jika faksi terkuat semuanya begitu terluka dalam perang penyegelan iblis sehingga faksi tingkat kedua dan ketiga yang tidak berkontribusi bisa menggulingkan mereka, itu tidak akan jauh memuaskan atau adil. Lebih penting lagi, domain manusia berisiko jatuh ke tangan yang salah. Jika mereka yang memiliki otoritas tidak memiliki keseimbangan batin dan tanggung jawab untuk memimpin, apa yang akan dilakukan umat manusia terhadap musuh baru? Kita harus memanfaatkan apa yang ditinggalkan para pembudidaya besar kepada kita, Tuan Muda. Mengapa Anda mengatakan bahwa sekarang belum waktunya? Mo Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama, informasi yang kamu berikan kepadaku menunjukkan bahwa iblis-iblis mulai muncul kembali. Saya khawatir bahwa kebenaran urat roh bisa keluar dan menyebabkan masalah lebih lanjut dalam kegelapan. Kita harus menyembunyikan semua ini.
Kedua, tidak adanya formasi besar dari pengurungan surgawi tidak dapat mencegah invasi iblis secara massal, jadi melepaskan segel pembuluh darah roh tidak aman. Ketiga, proses membuka segel bukanlah proses yang sederhana. Ini menuntut banyak orang dan sumber daya. Domain manusia belum mampu melakukan banyak tugas dalam skala seperti itu. Petik 2. 3 alasan Jiang Chen semuanya cukup sehat. Prioritas kami saat ini adalah untuk mengaktifkan kembali formasi agung jiwa surgawi. Pada saat yang sama, kita harus memperketat keamanan dan tetap waspada untuk mengawasi faksi yang mencoba mengeruhkan air. Baik iblis yang disembunyikan maupun pengkhianat manusia tidak akan ditoleransi. Petik 2. Jiang Chen menduga bahwa di tahun di balik pintu tertutup, berbagai serangan tidak sepenuhnya disebabkan oleh setan. Kemungkinan fraksi lain menunggu juga. Domain manusia adalah tempat yang sangat besar. Xiao Jing dan yang lainnya dari masa lampau adalah contoh utama dari itu. Myriad Abyss Island selalu menjaga domain manusia dalam pikirannya. Tidak ada keraguan bahwa beberapa faksi atau lainnya dari sana juga hadir di sini. Comments for chapter 2150. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman tidak boleh berkomentar, apalagi mengetik kata-kata vulgar. Cukup di-share saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.